nih belajar sejarah pendidikan ekonomi lagi yuk. Boleh deh, tapi enaknya belajar apa lagi ya? Gimana kalau kita belajar konsep pemikiran ekonomi Keynes dan ekonomi Samuelson? Boleh, yuk langsung belajar aja. Pemikiran-pemikiran John Maynard Keynes. Berkat jasa tokoh-tokoh neoklasik yang melumpuhkan serangan terhadap sistem kapitalis, maka perekonomian pada awal abad ke-20 berjalan sesuai dengan paham laissez-faire laissez-passer, seperti keinginan kaum klasik dan neoklasik. Didasarkan atas pendapat J.B. Say yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri atau supply creates its own demand. Dengan begitu, tiap perusahaan berlomba-lomba menghasilkan barang-barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, produksi meningkat tidak terkendalikan hingga pada tahun 30-an dunia mengalami krisis ekonomi yang dahsyat. Perekonomian ambruk, pengangguran terbuka merajalela, dan inflasi membumbung tidak terkendali. Krisis yang dialami negara-negara maju seperti yang digambarkan di atas oleh sebagian pihak dianggap bahwa ramalan Marx tentang kejatuhan sistem kapitalis menjadi kenyataan. Dalam menghadapi persoalan ekonomi tersebut, teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh pakar-pakar klasik maupun neoklasik seperti lumpuh tak berdaya. Teori klasik dan neoklasik tidak mampu menjelaskan fenomena dan peristiwa yang sesungguhnya telah terjadi, apalagi memberikan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi. Hal ini sebetulnya tidak dapat diselesaikan sebab yang terjadi pada tahun 30-an tersebut memang sangat berbeda dengan persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi. Dalam situasi tidak menentu inilah, lahir seorang tokoh ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, yaitu John Maynard Keynes. John Maynard Keynes 1883 sampai 1946. Beliau memperoleh pendidikan di Eton. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan ke King's College dengan bidang utama matematika. Tidak hanya itu, beliau juga memperdalam falsafah dari gurunya Alfred Whitehead mengenai pelajaran-pelajaran ekonomi. Sesudah menamatkan kuliahnya, Keynes pernah menjadi editor sebuah jurnal ilmiah yang cukup ternama, yaitu Economic Journal. Di samping itu, beliau juga pernah bertugas sebagai pamong atau civil servant dalam pemerintahan Inggris. Di usia yang sangat muda, sekitar 26 tahun, Keynes sudah ikut serta dalam tim delegasi Inggris melakukan perundingan perdamaian Versailles tahun 1919. Sebelum mencapai umur 30 tahun, ia diangkat sebagai dosen di Cambridge University. Pengaruh Keynes sangat berpengaruh dalam perjanjian Bretton Woods tahun 1946 dan dalam pembentukan Badan Moneter Internasional IMF atau International Monetary Fund. Atas jasa-jasanya yang sangat besar, ia kemudian diangkat sebagai baron, sesuatu gelar kebangsawanan yang sangat tinggi dalam masyarakat Eropa. Karya-karya John Maynard Keynes. Pada tahun 1913, Keynes menulis Indian Currency and Finance. Pada tahun 1919, Keynes menulis The Economic Consequences of the Peace. Pada tahun 1922, Keynes menulis A Revision of the Treaty. Pada tahun 1923, Keynes menulis A Tract on Monetary Reform. Pada tahun 1930, Keynes menulis A Treatise on Money. Pada 6 tahun berikutnya, Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money. Pemikiran-pemikiran Paul Samuelson. Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalam ekonomi, beliau juga sangat mahir dalam ilmu matematika. Sejak usia 30 tahun, Samuelson sudah menjabat profesor penuh di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Tidak hanya itu, Samuelson juga berjasa seperti halnya Hansen dalam menyebarluaskan. Di samping itu, ia juga mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes. Dalam hal ini, jasanya sangat besar dalam melakukan modifikasi pemikiran-pemikiran Keynes. Ia pun melengkapi dengan pemikiran-pemikiran baru yang lebih luas jangkauannya dengan pendekatan matematika. Buku-buku Samuelson antara lain yaitu
Foundation of Economic Analysis 1947 dan Economic 1948. Kedua buku tersebut sangat laris dibaca oleh mahasiswa ekonomi di hampir seluruh belahan dunia. Kritikan Keynes terhadap teori klasik yang pertama, teori C yang mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, dikritik oleh Keynes sebagai suatu hal yang keliru. Dalam kenyataan juga Keynes, biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Alasannya, sebagian pendapatan yang diterima masyarakat akan ditabung dan tidak semuanya dikonsumsi. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walaupun kekurangan ini bisa dieliminasi dengan menurunkan harga-harga, pendapatan tentu akan turun. Sebagai akibatnya, tetap saja permintaan lebih kecil dari penawaran. Yang kedua, pendapat klasik bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi dibantah Keynes. Alasannya, motif orang untuk menabung tidak sama dengan motif pengusaha untuk menginvestasi. Karena Keynes mengamati bahwa umumnya investasi lebih kecil dari jumlah tabungan, ia menyimpulkan bahwa permintaan agregat juga lebih kecil dari penawaran agregat. Dan yang ketiga, kritikan Keynes yang lain terhadap sistem klasik yaitu pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian. Hal ini otomatis menjamin tercapainya keseimbangan perekonomian pada tingkat penggunaan kerja penuh. Hal ini sangat jelas dalam analisisnya tentang pasar tenaga kerja. Hal ini dibantah Keynes karena dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik tersebut. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Dari sini Keynes mengecam analisis kaum klasik yang didasarkan pada pengandaian-pengandaian yang keliru dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi lebih besar karena adanya akselerator. Prinsip akselerator secara sederhana adalah perubahan dalam pendapatan nasional akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam investasi. Perubahan dalam investasi pada gilirannya akan menyebabkan bertambahnya pendapatan nasional yang bersifat kumulatif. Interaksi antara multiplier dan akselerator akan berdampak terhadap pendapatan nasional menjadi semakin berlipat ganda. Hasil temuan Samuelson telah memberikan masukan tentang beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi. Atas dukungan dan bantuan dari pakar-pakar baik dari kalangan non-Keynes maupun pasca-Keynes, maka selama beberapa dasawarsa, khususnya sejak Perang Dunia Pertama hingga tahun 70-an, perkembangan ilmu ekonomi berlangsung di bawah dominasi pandangan Keynes. Peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatannya tentang depresi awal 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak dibiarkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Dalam situasi yang terjadi, gerak gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk antisiklis. Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal untuk mengambil berbagai kebijaksanaan di mana bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal sangat efektif dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara efisien. Keynes sebenarnya percaya tentang semua hal yang dikemukakan oleh kaum klasik tentang mekanisme pasar, yaitu doktrin laissez-faire. Tetapi Keynes menilai bahwa jalan menuju equilibrium dan full employment tersebut sangat panjang. Kalau ditunggu mekanisme pasar yang dengan sendirinya membawa perekonomian kembali pada posisi equilibrium, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, menurut Keynes, satu-satunya cara untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan jika perekonomian lari dari posisi keseimbangan adalah melalui intervensi atau campur tangan pemerintah. Bagi Keynes, campur tangan pemerintah merupakan keharusan, berbeda dengan kaum klasik yang menganggap haram intervensi pemerintah. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan terutama jika perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan, pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern.
Ia banyak melakukan pembaharuan dan perumusan ulang doktrin-doktrin klasik dan neoklasik. Keynes juga sering disebut bapak ekonomi pembangunan dan bapak ekonomi makro. Keynesian merupakan aliran yang mendukung dan mengembangkan teori-teori dari Keynes. Bagaimana kita ketahui, teori-teori dari Keynes cukup mendunia pada masanya. Aliran Keynesian mengembangkan teori-teori dari Keynes seperti teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi, serta teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional. Dalam mengatasi persoalan ekonomi, Keynesian percaya pemerintah harus melakukan campur tangan secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment. Keynesian menganggap kebijakan fiskal lebih efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Berbeda dengan kaum monetaris yang menganggap kebijakan moneter lebih efektif dalam memecahkan persoalan ekonomi dengan cara menekan atau menambah jumlah uang beredar. Dua tokoh yang sangat memberi sumbang pemikiran atas kesempurnaan pemikiran Keynes adalah Simon Kuznets dan Paul Samuelson. Kuznets banyak menyumbangkan pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Ia merintis perhitungan pendapatan nasional sejak periode 1929 sampai 1932 dan hasilnya 1934 diterbitkan pertama kali sebagai hasil penghitungan pendapatan nasional Amerika. Sedangkan Samuelson berjasa dalam memperkenalkan lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Atas jasanya, banyak negara yang terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, termasuk Indonesia. Wah, ternyata keren juga ya. Boleh dong kapan-kapan belajar bareng lagi. Siap, hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa besok. Oke, dadah semua. Dadah.